Selamat datang di Kegelapan Abadi. Di sini, kami menyusuri jejak-jejak masa lalu yang tertinggal dalam bayang, tempat di mana sejarah dan misteri bertemu. Malam ini, kita menuju sebuah benteng sunyi yang berdiri kokoh di ujung Pulau Weh, Benteng Anoi Hitam. Konon, di balik dinding tuanya, masih terdengar bisikan-bisikan dari masa kelam yang menolak untuk dilupakan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Siapa yang berbisik dalam kegelapan? Dan mengapa tempat ini masih menyimpan aroma kematian? Bersiaplah, karena cerita ini akan menuntunmu pada sisi tergelap dari sejarah. Sudah hari keempat aku di Sabang. Tujuanku, mendokumentasikan situs-situs bersejarah yang jarang tersentuh. Tapi sejak pertama menginjakan kaki di benteng Jepang Anoi Hitam, rasanya seperti aku yang sedang didokumentasikan, dipantau oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dinding benteng itu bukan sekadar beton tua. Ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Bukan debu, bukan sejarah, tapi semacam jiwa. Setiap malam, aku terbangun oleh suara langkah berat. Awalnya kupikir hanya halusinasi, tapi suara itu terus berulang, dengan pola yang sama. 3 langkah, berhenti, 3 langkah, berhenti. Dan entah kenapa, setiap kali aku menyalakan lampu, jamku selalu menunjukkan pukul 3.17. Selalu waktu yang sama. Pak Razi hanya berkata, "Kalau dengar langkah seperti itu, jangan pernah bicara." Aku tertawa waktu itu, tapi malam berikutnya, aku hampir bicara, dan sesuatu membuatku membeku. Hari kelima, aku membawa kamera termal dan perekam suara profesional. Tujuannya, menguji apakah suara yang kudengar bisa terekam secara ilmiah. Tapi hal aneh terjadi. Saat memasuki lorong ketiga, yang paling sempit dan lembab, cahaya senternya meredup. Baterai penuh, alat baru. Tapi begitu menyorot ke arah dinding, cahaya seolah diserap. Dindingnya tidak hitam, tapi seperti menolak untuk dilihat. Kamera termal pun hanya menunjukkan suhu 0 derajat Celcius, mustahil di wilayah tropis. Di ujung lorong, ada sebuah ruang bundar kecil. Di sanalah aku menemukan benda yang seharusnya tidak ada. Topeng gas tentara Jepang yang masih utuh, tergantung di paku. Tapi bagian dalam topeng basah, seperti habis dipakai. Ketika aku berbalik hendak pergi, suara nafas berat menggema dari belakangku, seperti seseorang sedang mengenakan topeng itu dan berdiri hanya sejengkal dari punggungku. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya topeng itu yang kini menatap lurus ke arahku. Malam itu aku bermimpi, tapi terasa terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Aku berdiri di dalam lorong beton, seluruh dindingnya meneteskan air asin. Ada banyak bayangan pria tanpa wajah berjalan melewatiku, membawa senapan, mengenakan seragam tua Jepang. Mereka tidak berbicara, hanya berjalan dalam diam, terus-menerus, seolah terjebak dalam barisan yang tak pernah selesai. Lalu satu dari mereka berhenti, memandangku, dan dengan suara parau, berkata, "Ore wa mada ikite iru. Aku masih hidup." Saat aku terbangun, baju tidurku basah kuyup oleh air laut, padahal aku tidur di kamar penginapan, jauh dari pantai, dan jam menunjukkan pukul 3.17. Aku mulai mengalami gangguan aneh. Kamera-kameraku merekam sendiri. Suara langkah muncul bahkan saat aku jauh dari benteng. Dan cermin di kamar penginapan mulai berubah. Refleksi di dalamnya tidak mengikuti gerakanku. Suatu malam, bayanganku di cermin tetap berdiri diam meski aku sudah bergerak. Lalu, ia tersenyum. Aku segera menutup kain di atas cermin. Ketika aku cerita ke Pak Razi, ia berkata pelan, "Kau sudah terlalu dekat." "Dengan apa?" Ia menatapku. "Dengan ingatan mereka. Semakin kau dengar, semakin mereka tahu kau bisa melihat." Aku memutuskan untuk kembali ke benteng sekali lagi. Terakhir kali. Tapi kali ini bukan untuk merekam. Aku membawa dupa, kain putih, dan surat permintaan maaf yang kutulis dalam bahasa Jepang. Di ruang barak, aku menyalakan dupa dan membaca suratku dengan lantang. Namun saat dupa menyala, udara di ruangan menjadi beku. Asap tidak naik. Ia terhisap ke bawah,
masuk ke celah lantai beton. Lalu suara itu datang. Bukan bisikan, tapi dengungan ratusan suara. Menyatu, bertenaga, seperti suara dari balik dunia lain. Di antara suara itu, terdengar jeritan, tangisan, dan satu tawa kecil. Tawa anak-anak. Aku merasa tubuhku seperti ditekan ribuan tangan. Tidak kasar, tapi seolah mereka berkata, Kau tahu kami ada. Jangan lupakan. Aku meninggalkan Sabang keesokan harinya. Tapi sejak itu, aku tak lagi sama. Beberapa malam, saat aku tidur, aku mendengar derap kaki yang sama. 3 langkah, berhenti. 3 langkah, berhenti. Bahkan di Jakarta, bahkan di rumahku sendiri, jam 3.17. Selalu. Dan kadang, ketika aku sedang duduk sendiri, aku mencium bau logam karat atau melihat kabut lembut yang muncul dari bawah pintu. Aku tidak diganggu, tidak ditakut-takuti, tapi diawasi. Mereka hanya ingin satu hal, agar suara mereka tidak dilupakan. Dan kini, setiap kali aku mendengar bisikan lirih di malam hari, aku menjawab dengan satu kata, Hai, aku mendengar kalian. Benteng Jepang di Anoi Itam bukan hanya peninggalan sejarah. Ia adalah ruang gema, tempat suara-suara dari masa lalu terus berjalan, terus berbaris, dan terus menunggu. Bukan untuk menakuti, tapi untuk memastikan bahwa mereka, yang tak bisa pulang, tidak sepenuhnya hilang. Itulah cerita dari kota Sabang. Nantikan cerita terbaru dari seluruh kota di Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mengetahui kisah horor yang ada di kota kalian.